Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah ikhwafillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di masjid kita, Masjid Husnul Khotimah. Setelah kita juga libur ya pekan kemarin. Pada malam hari ini kita juga belum menyambung apa yang kita bahas sebelumnya, yakni tentang perkara fikih yang berkaitan dengan pengurusan jenazah ya. Kita pada saat itu sudah mulai masuk ya pada bab mengkafankan. Tapi malam hari ini tidak kita sampaikan dulu itu ya, karena saya melihat situasi dan kondisinya kurang pas. Ya, saya akan membahas mungkin tema yang bebas ya, yakni kaitannya dengan masalah sholat. Jadi bagaimana posisi sholat dalam pandangan syariat kita ini. Ini juga perlu kita sama-sama pahami ya, agar kita tetap dengan ilmu ini kita berharap tetap istiqomah di atas ibadah, terutama ibadah sholat ini. Jangan sampai ya naudzubillah hari ini sholat atau bulan ini, kemudian tahun ini sholat, kemudian pada tahun-tahun berikutnya kita tidak sholat, naudzubillah. Maka oleh karena itu dengan berharap kepada hidayah dari Allah dan kemudahan dari Allah, kita sama-sama belajar malam hari ini tentang bagaimana manzilah sholat dalam syariat kita ini, posisi sholat dalam agama ini seperti apa, agar dengan itu mudah-mudahan kita bisa menambah pengetahuan dan bisa istiqomah di atas ilmu yang kita sudah pahami ini. Di dalam syariat ini wafillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, salat ini adalah ibadah yang paling agung. Ibadah yang paling agung di antara ibadah-ibadah yang lain. Oleh karena itu salat menjadi salah satu pilar atau rukun di antara rukun-rukun Islam. Ya. Jadi kalau definisi rukun itu jelas ya. Nah, namanya rukun itu adalah kalau rukun itu adalah sesuatu yang harus ada dalam sesuatu itu. Kalau sesuatu itu tidak ada, maka sesuatu itu tidak dianggap. Itu namanya rukun. Umpama sholat. Kita sholat, kita sama-sama paham sholat, salah satu rukunnya yang disepakati adalah membaca Al-Fatihah. Baik sendiri maupun sholat berjamaah harus baca Al-Fatihah. Nah, karena dia rukun, kalau kita tidak baca Al-Fatihah, sekalipun takbiratul ihram sudah benar, kita niat memang sholat, tapi tidak baca Al-Fatihah, kita lompat ke surat yang lain, umpama baca surat yang lain, kemudian ruku dan sujud seterusnya sampai salam. Maka sholat itu bisakah dikatakan sah? Tidak bisa kan? Nah, begitulah Islam itu ada rukun, dan salah satu rukun di antara rukun-rukun yang paling penting itu adalah sholat. Ya. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi Ramadan wal hajj. Dalam hadis ini Nabi menggambarkan 5 pilar dalam agama kita ini.
Jadi Islam itu dibangun di atas 5 perkara kata Nabi. Ya, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pilar atau 5 perkara ini. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadat. Syahadat itu ada 2 macam, syahadat tauhid dan syahadat rasul istilahnya, pembagiannya. Syahadat tauhid ini berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah, yaitu mentauhidkan Allah, mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi selain Allah. Nah, kemudian syahadat yang kedua adalah syahadat rasul. Syahadat rasul ini maknanya adalah bersaksi. Bersaksi bersaksi bahwasanya Rasulullah itu adalah utusan Allah, itu namanya syahadat rasul namanya. Jadi syahadat itu 2 itu. Dan 2 ini harus ada, harus saling bertautan. Kemudian setelah syahadat Nabi tidak menyebut yang lain melainkan salat. Setelah syahadat wa iqamis shalah dan menegakkan salat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa itaiz zakah wa shaumi ramadan wal haji. Baru disebut zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Setelah salat. Ini pada kata para ulama ini menunjukkan sholat itu adalah sesuatu perkara yang penting dalam agama. Bahkan dalam penjelasan rukun Islam, 2 perkara apabila ditinggalkan menjadi kafir pelakunya, sedangkan 3 perkara lagi itu tidak menjadikan kafir, tapi hanya dosa besar saja. 2 perkara itu syahadat dan sholat, sedangkan 3 itu adalah puasa, zakat dan haji. Ini yang penting. Kenapa? Ya, harus kita betul-betul paham ini. Hanya saja masyarakat kita hari ini sudah terlanjur, bahkan mungkin sebagian kita dulu yang mungkin memahami bahwasanya maksiat itu hanya dalam bentuk melakukan pelanggaran. Itu yang kita pahami maksiat selama ini kan. Jadi maksiat yang kita pahami itu adalah melanggar larangan Allah. Minum khamar, ya, judi, berzina, ghibah, ya, merampas hak orang lain. Itu kan semua perkara yang dilarang kan. Ya, dalam pandangan kita semua itu adalah maksiat, benar itu. Tapi ada satu yang luput dari kita, bahwasanya ada justru maksiat yang lebih besar daripada melanggar larangan, yaitu maksiat berupa meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban itu maksiat juga maksud. Iya. Hanya saja kita ini kan selama ini kan begitu ya. Lihat orang mabok, ahli maksiat ya. Tapi lihat orang yang enggak mabok tapi enggak sholat kan baik dalam padahal orang yang enggak sholat itu makanya dalam kitab para ulama, kalau kita buka kitab para ulama ya, pada bab sholat itu semua ulama sepakat. Jadi dosa meninggalkan sholat itu lebih besar dibanding dosa zina, dosa minum minuman keras, dosa mencuri, bahkan dosa membunuh sekalipun. Ya, bisa dibayangkan ya. Jadi dosa membunuh, menghilangkan nyawa orang lain itu, masya Allah, dosa besar itu, dosa yang ya bahkan menurut Ibnu Abbas tidak diampuni karena dia mengambil nyawa orang lain tanpa hak, begitu kan? Ya, dan banyak dosa di situ. Sekalipun memang menurut jumhur tetap diampuni kalau orang itu bertaubat. Tapi banyak sekali kita yang justru tidak tahu bahwa dosa membunuh itu tidak lebih berat dibandingkan dosa meninggalkan sholat. Padahal para ulama di bab-bab sholat itu pasti dibahas. Jadi sudah kemarin kita belajar ya, sebelum dibahas rukunnya, syarat-syaratnya itu pertama itu dibahas dulu pentingnya ibadah sholat. Nah, salah satu yang disepakati oleh ulama itu. Jadi semua maksiat yang kita sebut tadi itu tidak lebih besar dibandingkan dosa meninggalkan sholat. Itu yang perlu kita perhatikan. Tapi ini selama ini kita kan lihatnya begitu ya. Yang penti tahol atau kiri kanan, tahol tetangga wati iya ada do kon ada sembia kayak mepenti lu urawi kampo. Enggak benar itu. Ya. Sambung dulu dengan yang di atas, hablum minallah baru hablum minannas. Ngapain kita hablum minannas tapi hablum minallah terputus? Kan enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaat. Memang ya sekalipun yang ideal ya dua-duanya, hablum minallah dan hablum minannas itu paling ideal, tapi yang paling pokok kalau tidak mampu keduanya dahulukan yang ke atas dulu. Mudah-mudahan dengan kita hablum minallah lambat laun akan diperbaiki oleh Allah hablum minannasnya. Karena sudah hati itu begitu. Jadi ini yang perlu diperbaiki dulu yang awal.
Makanya di dalam hadis Nabi mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar, kata Nabi. Yaitu perjanjian antara kami dengan mereka orang-orang musyrik yang mengaku masuk Islam itu adalah salat. Tapi barang siapa di antara mereka yang meninggalkan salat, kafir sudah, tidak ada manfaatnya syahadatin mereka datang. Arab-Arab Badui yang datang bersaksi kepada Nabi masuk Islam dengan syahadat, maka kata Nabi tidak ada manfaat itu semua kalau mereka meninggalkan salat. Ini menunjukkan bahaya salat. Bahasa Nabi kafir itu. Jadi jangan ain bani rau pesif do kafir berarti sembiare deh. Bahasa Nabi begitu memang. Sekalipun memang pada kenyataannya para ulama berselisih, kufur di sini kufur akbar atau kufur asghar itu lain cerita. Tapi itu bahasa Nabi. Jadi orang yang meninggalkan salat itu faqad kafar. Faqad kafar saja kata para ulama. Andai Nabi hanya mengatakan kafir itu bisa jadi kafir kecil. Tapi ada penekanan sebelum kata kafar, faqad. Nah, kata faqad itu tuh sungguh dia. Nah, jadi ada kata faqad, kata penekannya faqad kafar. Sungguh dia telah kafir. Ya. Kalau Anda ya kafaro, kalau hanya disebut Nabi kafir saja, maka masih bisa tapi ini faqad kafar. Jadi faqad kafar, sungguh dia telah kafir. Jadi ada penekanan di situ menurut ulama yang mengambil pendapat kekafiran orang yang meninggalkan. Dan ini ijma sahabat. Memang kalau para sahabat itu ijma mereka bersepakat. Orang yang meninggalkan sholat kafir memang. Kafir keluar Islam, bukan kafir main-main. Makanya pendapat ini diambil oleh madhab Hambali. Imam Ahmad ikut para sahabat ini berdasarkan tekstual dari Nabi SAW. Ya, sekalipun berbeda dengan Hanafi, Syafi'i dan Maliki yang mengatakan kufur asghar, tapi tetap sepakat. Sekalipun Maliki, Hanafi, Syafi'i itu mengatakan kufur asghar, tapi tetap sepakat mereka bahwasanya dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa membunuh. Tetap sepakat mereka, tidak ada yang berselisih ini. Jadi dosa meninggalkan sholat ini lebih besar dari bahkan dosa membunuh sekalipun, sepakat. Hanya yang diperselisihkan itu adalah tentang hukum kafirnya itu. Apakah kafir keluar dari Islam atau bukan. Kalau menurut madhab Hambali kafir keluar dari Islam. Ini bukan meninggalkan sholat seluruhnya menurut mereka. Satu sholat ditinggalkan kafir. Ya, makanya dulu pemerintahan Islam itu dalam bahasan-bahasan fikih, pemerintah penguasa Islam itu dulu salah satu di antara kewajiban mereka itu maksa orang untuk sholat, paksa. Jadi tugas pemerintah itu tidak hanya ngambil zakat, ya. Tugas pemerintah itu bukan hanya ngambil zakat, narik pajak, tidak, tapi nyuruh masyarakat untuk sholat juga. Maka dalam bahasan fikih, orang kalau tidak mau sholat boleh diadili oleh penguasa. Kalau tidak mau sholat, dipaksa sholat, tidak mau, menurut madhab yang tiga dibunuh. Maliki, Syafi'i, Hambali, menurut mereka dibunuh orang ini karena sudah dipaksa, tidak mau dibunuh. Penguasa boleh membunuh sebagai had hukuman. Tapi menurut Hanafi tetap dipenjara seumur hidup. Kalau menurut Hanafi sama wali bani hukum mati tahu seperti itu. Pala masuk buat neroci. Tahap pematulung buat neroci daripada kempoi oha kan. Habis nasi buat bang paha kayak siam terjauh sembilan itu tahap penggori lalu ikut madhab yang tiga ini. Ya, kalau madhab Hanafi enggak, penjara seumur hidup sampai dia mau melaksanakan. Tapi tiga madhab enggak. Ya, malam ini penjara, besok suruh sholat masih enggak mau. Penjara lagi masih enggak mau. 3 hari penjara enggak mau sholat, dompo, bengkal kepalanya. Ya, hari ini itu tugas penguasa sebenarnya. Tugas-tugas penguasa tuh begitu. Enggak hanya tarik pajak tadi. Ya. Kemudian di dalam banyak ayat juga Allah Subhanahu wa taala menyamakan posisi antara orang kafir yang kafir asli dengan orang yang meninggalkan salat. Jadi disamakan oleh Allah. Ya, dalam surat Al-Mudaththir 20 ayat berapa? Ayat 24 sampai 25 kalau tidak salah. Di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana diskusi atau dialog antara penjaga neraka dengan penghuni neraka. Malaikat penjaga neraka itu dialog dengan penghuni neraka. Di situ Allah menggambarkan pertanyaan daripada malaikat itu, mereka bertanya kepada penghuni neraka, "Masalakakum fi saqar?" Apa yang membuat kalian ini masuk ke dalam neraka? Jadi malaikat ini penasaran juga. Aurawi ngono, oke lo kudu kayak make di neraka ini.
Neraka sakor itu. Apa yang kalian kerjakan dulu di dunia itu sehingga kalian ini masuk ke neraka ini? Ya, apa jawaban penghuni neraka? Qalu, mereka semua menjawab, lam naku minal musallin. Kami dulu tidak sholat. Kami dulu tidak sholat. Walam naku nut'imul miskin. Kami juga dulu tidak mau kasih makan orang miskin. Hati-hati tawaran jauh deh. Ini hidoloko tetangga ente masuk neraka gara-gara hidoloko tetangga itu. Ini mudah tawaran. Jangan dikira enak kaya itu. Jadi orang tetangga kita kaya, tetangga lapar, kita masuk neraka itu. Karena kita biarkan. Ya, dalam hadis Nabi melaknat seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Hati-hati. Ya. Qalu lam naku minal musallin, kata mereka kami masuk neraka karena tidak sholat. Walam naku nut'imul miskin, dulu juga kami tidak mau kasih makan orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan kami dulu suka olok-olok orang ke masjid. Justru baut dah sembahyang pampa awali ka dom sembahyang wali. Mak dosa tambah nak dosa. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan juga kami dulu mengingkari hari pembalasan, mengingkari hari akhirat. Dukafi asli gini kalau mengingkari akhirat ya kan? Tidak ada kita ini yang mengingkari akhirat. Sekalipun dia tidak sholat, pasti dia tetap mengakui ada hari pembalasan. Nah berarti ini Allah menyamakan posisinya itu. Makanya dalam hadis yang lain Nabi mengatakan orang yang meninggalkan sholat, yang menyia-nyiakan sholatnya karena kekuasaan, karena pekerjaannya, maka dia itu akan dibangkitkan bersama Fir'aun. Hati-hati. Ya, wara ketua RT, ketua RW tisembah hati-hati. Kalau Firaun ente dore. Ya, camat, bupati, wali kota tisembah la Firaun. Ya. Padahal Firaun romo. Tambah tisembah wali dobel Firaun ya. Ya. Kemudian kata Nabi kalau orang itu ninggalin salat karena sibuk dengan harta, nanti dibangkitkan ma'al korun, labo korun sih. Ya, do kafir jauh paham Nabi, ya, orang kafir semua disebut ini, bukan orang Muslim. Ya, yang sibuk karena pekerjaannya, ya, yang sibuk karena pekerjaannya, maka dia akan dibangkitkan bersama satu lagi itu siapa? Fir'aun, Korun sama Haman. Ya, perdana menterinya Fir'aun, ya 11-12. Nih hati-hati. Orang yang meninggalkan sholat itu tidak main-main dalam syariat. Ya, ini menunjukkan agungnya ibadah sholat ini. Maka kata para ulama seperti pernyataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kalau ada dua orang, kata Imam Ibnu Qayyim, yang satu rajin sholat tapi masih dosa-dosa. Sembilan tetap dia sholat. Ya. Nah ini juga yang ingin kita luruskan ya. Jadi kalau kita ini, masyarakat kita ini, lihat orang sholat itu dibilang rajin sholat ya kan? Dia cahaya sembahyang itu. Padahal lain sahakai sembahyang ini memang sembahyang romo kewajiban itu kan. Harusnya tidak ada kata cahaya, kata rajin itu tidak, karena memang sholat ini kewajiban. Paling tidak ya berarti dia cahaya sembahyang sia doa. Ini bahasa saja sudah salah itu. Ya bahasa saja sudah salah. Maka tadi apa saya mau bilang tadi? Sampai lupa. Ya. Lurus sholat. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau ada dua orang, yang satu sholat dia, sholat 5 waktu tetap, tapi masih dosa-dosa, kadang mabok juga, sudah sadar mandi sholat lagi, ya kan? Kadang judi juga, tiwon pak boto online juga, judi online juga, tetap sholat juga. Ini yang satu. Tapi yang satu lagi, ndak judi, ndak mabuk, baik sama tetangga kiri kanan, tapi ndak sholat. Kata Imam Ibnu Qayyim, yang satu ini masih lebih baik dibanding kedua, Pak. Kalau tapi kan beda di mata masyarakat kita ya. Iya. Justru yang baik ini yang ini. Yang kedua, padahal ndak. Makanya rajanya dosa itu adalah meninggalkan sholat ini. Rajanya di atas raja-raja dosa itu meninggalkan sholat. Ya, makanya kita mungkin ini yang perlu diluruskan. Makanya banyak orang yang malas-malasan sholat itu karena tidak paham, merasa sudah baik. Ya, yang penting nggak ganggu orang, tanpa sholat sudah baik. Nah, ini sudah pemahaman yang tidak benar. Ya, pemahaman ini tidak. Makanya kata para ulama, ya istilah seperti ini, orang yang melakukan banyak kebaikan itu seperti orang yang mengumpulkan angka 0.
berbaik kepada orang tua, ya termasuk kalau dia rajin infak, rajin sedekah, itu angka nol semua yang dia kumpulkan ditaruh dalam keranjang. Tanpa ada solat, nol itu tidak ada manfaatnya. Ketika dia solat, maka datanglah angka entah satu ke dua ke pahala yang dia dapat, minimal itu satu. Ya, tapi kalau kebaikan itu kan 10 kali lipat kan, dari 10 sampai ke atas tidak satu kalau pahala kebaikan. Dosa yang satu nilainya itu. Ya. Ketika ada datang angka satu itu sudah menjadi baik, manfaatlah sudah 000. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Pertama kali perkara yang dihisab dari seorang hamba adalah solatnya. Fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha. Barang siapa yang solatnya baik, maka sungguh dia telah beruntung dan menjadi orang yang berbahagia kelak. Fa in fasadat faqad khaba wa khasira. Apabila salatnya rusak, maka sungguh dia merugi dan menyesal nanti di akhirat. Ini kata Nabi, salatnya rusak berarti dia salat kan? Kalau orang dibilang kata Nabi salatnya rusak berarti dia salat. Tapi kalau rusak tetap saja merugi dia. Ini orang yang rusak salatnya. Nah, bagaimana lagi dengan tidak salat sama sekali kan begitu? Ya. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak tahu sholat sama sekali, maka lebih rugi lagi dia. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Allahu Akbar. Dom sembia celaka gitu. Iya bonek dom sembia saja belum tentu selamat Pak. Ya belum tentu selamat. Bisa jadi kurang sholatnya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya dia tidak perbaiki, hilang khusyuknya di tengah sholatnya, ya, atau dia suka menunda-nunda sholat. Ya, orang yang sholatnya seperti itu fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Loh, bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Itu logika yang harus kita benar-benar taruh di kepala kita ini, ya, agar kita mau terdorong untuk melaksanakan sholat, ibadah yang mulia ini. Ya. Nah kemudian ikhwafillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara pentingnya ibadah salat juga, yakni di antara yang lain adalah yang paling menonjol juga, ya, bahwasanya salat ini satu-satunya ibadah yang tidak ada uzur, ya kan? Salat adalah satu-satunya ibadah yang tidak ada uzur, alasan untuk ditinggalkan tidak ada, ya, kecuali bagi memang orang yang memang dilarang salat seperti wanita haid sedang keadaan nifas, memang dia ada larangan sholat di situ dan itu uzur yang memang diboleh. Tapi di luar itu, terutama laki-laki, tidak ada ampun, Mbak. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, tidak ada alasan untuk kita ini boleh meninggalkan sholat. Selama badan kita ini masih ada nyawa, kemudian akal ini masih sehat, tidak gila, tidak pingsan, ya, maka tetap wajib sholat itu. Sebagaimana berat pun keadaan kita. Ya, makanya dalam ayat yang saya baca tadi, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta, jagalah solat 5 waktu dan solat wusta, solat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kepada Allah dengan tenang, dengan khusyuk. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ila ayah. Apabila kalian dalam keadaan takut, solatlah dengan berjalan, dengan berlari, tetap harus sembahyang. Ya, ada musuh Allahu Akbar lari. Ya, tando alislah manapun hadap, tidak mesti hadap kiblat. Sambil ruku, subhana rabbiyal azim, lari lagi. Ya. Tidak ada alasan untuk kita tinggalkan salat. Dalam hadis Nabi mengatakan sallu qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala dhanbin. Salatlah kalian dengan berdiri. Ya. Kalau tidak mampu berdiri duduk kata Nabi. Kalau tidak mampu duduk berbaring. Tidak ada uzur sholat itu. Ya. Kalau tidak mampu berbaring, maiwara sigi saya disolatkan. Kelai lalu konek ain panah bati ngomi harus sembiam nami. Ya, morim puare mayat hidup. Tidak ada manfaatnya. Ya. Tidak ada manfaatnya yang seperti itu. Maka tidak ada luar biasa ibadah sholat ini. Ya, coba kita. Ya, ini mungkin karena memang
dari sisi ilmu dan pemahaman yang tidak benar ya. Coba kita pergi safar ya, kemana-mana nih lah di Lombok di anu, terutama naik bis. Itu aji-aji yang pakai topi aji itu, ndak sholat jalan itu. Recem sembiare alasan sampu serowa, sampu baju, Allahu Akbar. Sampu pune bebi pakai kone sembiare. Ndak benar itu Pak. Tidak ada uzur. De tahor ini sampu ini pembibarakan ini softtek tidak bade pala aji oke. Abu. Abu, berarti abu-abu ya. Nggak ada yang uzur Pak, nggak ada uzur. Maka sholat di atas bis bagaimanapun kalaupun nggak ada. Ini pas lagi turun makan kita ajak sholat, nggak sholat. Sampu baju sudah, songko aji kan ini, songko abu. Ya, nggak benar yang seperti ini, nggak benar. Sholat, nggak ada uzur sholat itu, nggak boleh ditinggalkan selama masih punya nyawa, akal masih jalan. Buat lampa itu tutai tiringu watim pingsan, ndak bukan kita juga tidak pikun, tetap wajib sholat itu, ya tetap wajib sholat. Kemudian diantara apa namanya, bagaimana manzilah sholat di dalam dinul Islam ini, bagaimana bisa kita melihat posisi sholat bahwasanya diantara ibadah-ibadah lain. Seperti yang kita sampaikan tadi, ibadah-ibadah yang lain itu ya seperti puasa, zakat, apalagi haji ya, tidak diperintahkan ketika kecil. Ya kan? Tidak diperintah. Nabi tidak ada perintah anak-anak suruh puasa, anak-anak suruh zakat, suruh haji ya, apalagi kan? Tapi beda dengan sholat. Nah, untuk sholat Nabi mengatakan muru auladakum bis sholah. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat. Wahum abana'u sab'i sinin. Pada saat mereka umur 7 tahun. Jadi perintah sembiare umur 7 tahun suruh sholat anak-anak itu. Tidak ada. Suruh perintahkan puasa anak-anak umur 7 tahun tidak ada. Perintahkan haji apalagi tidak ada. Tapi sholat 7 tahun sudah disuruh nih. 7 tahun itu berarti kelas 1 SD ya. Kelas 1 SD. Sudah suruh perintah itu. Berarti kalau sudah suruh perintah 7 tahun berarti sebelum 7 tahun itu sudah diajarkan sebetulnya. Karena itu sudah masuk di perintah. Ya, muru auladakum bis shalah wa hum abana'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha. Maka pukullah mereka karena dalam perkara salat ini wa hum abana'u 10 sinin. Kalau mereka sudah 10 tahun diperintah salat tidak mau. Suruh pukul. Padahal kata Aisyah Nabi itu tidak pernah main pukul. Ya, tidak memukul istri, tidak memukul pembantu, tidak memukul apalagi sahabat-sahabat. Nabi hanya pukul di medan jihad saja kata Aisyah. Ya, tidak pukul di tempat lain, apalagi merintah orang untuk mukul kan begitu kan. Tapi dalam perkara sholat Nabi perintah pukul anak-anak itu kalau sudah seumur 10 tahun untuk sholat. Ya. Tentu saja pukulan dengan pukulan yang tidak melukai dan mematahkan tulang. Artinya pukulan yang bisa memberikan pelajaran. Dipaksa intinya. Masa janda idom tua kirwati ngawati loa paksa dan betoi anak-anak. Bisa, harus. Jangan sampai kita sebagai orang tua juga sibuk sendiri saja main bolak-balik di masjid 5 kali sehari semalam, ternyata anak di rumah tidak sholat. Nah ini juga repot juga. Ya. Nah, bangkrut juga kita nantinya. Karena itu tugas kita. Tugas kita sebagai orang tua, perintah anak-anak sholat, ya perintah untuk sholat, ajarkan mereka sholat. Maka salah satu pentingnya itu adalah ya sekolahkan anak-anak itu di sekolah Islam agar mereka tuh lingkungan itu terbiasa dengan itu. Salah satunya lah sholat. Anak tahu anak sekolah barat tuh sekolahnya Pak Sulaiman itu luar biasa itu. Ya, yang sudah pengalaman anak-anak saya itu sudah banyak yang alhamdulillah terbantu dengan adanya sekolah-sekolah Islam itu. Ya, ajan fikih dunia yang jauh, sekolah Islam austanao di waranda. Bahkan dengan agama dunia akan ikut, Pak. Bos tarun agama dan betoire kalau dia sudah jadi taat kepada Allah, sholat, kemudian apalagi hafal Quran, jadi apa pasti baik semua anak-anak nanti. Nah, tahu salah alamannya. Jadi kalau dari kecil anak-anak sudah diajarkan agama, sudah diperhatikan sholatnya, nanti besarnya tuh pasti mau jadi apa pasti baik. Ya, kalau wali kota, tidak di wali kota biasa orang wali. Tapi kan yang luar biasa itu kalau jadi wali kota hafid Quran kan luar biasa kan?
Jadi wali kota tapi 5 kali di masjid sehari semalam kan luar biasa itu. Ya, daripada wali kotaan kan. Iya. Mau jadi apa saja. Ya, jadi dokter, hafid Quran kan luar biasa kan. Kalau jadi kan dokter ini banyak. Ya, ada juga yang mau enggak sholat. Tapi kalau dokter, hafid Quran kan top namanya itu. Sama juga mau jadi petani juga bagus juga. Ya. Orang sudah tahu agama mau apa saja posisinya itu. Kalau petani hafid Quran itu pasti bagus taninya nanti. Ya, semua profesi. Tapi yang jelas adalah sebagaimana janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya seseorang yang dia taat agama pasti rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia itu akan ikut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan memberi rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ini saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada salah-salah kata, ada keliru, saya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.